Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Poki, ketemu dengan aku Asrianti Restasari atau biasa dipanggil Resita atau juga bisa Ita. Nah, Poki perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa Poki atau podcast kita sangat berbeda dengan podcast-podcast yang ada, yang mana biasanya podcast-podcast membahas mengenai motivasi, edukasi, dan lain-lain. Nah, untuk Poki atau podcast kita sendiri membahas mengenai unek-unek opini atau keluh kesah. Jadi bagi poki-poki di rumah yang ingin mengeluarkan unek-unek atau keluh kesahnya, bisa langsung datang ke Poki ya. Dan untuk sekarang kita mengambil tema yaitu opini dari mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Untuk itu sudah ada bintang tamu spesial kita hari ini yaitu Hanif. Halo Hanif, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat kita. Alhamdulillah Nip. Oke, langsung saja nih Nip. Sebagai mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, apa saja yang Anip ingin sampaikan? Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Zulhanif Putra. Saya sangat bangga menjadi mahasiswa Universitas Mahmud Yunus Batu Sangkar, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam atau yang biasa disebut KPI. Yang mana saya sangat senang dan bangga menjadi mahasiswa di sini. Terutama ini pilihan utama saya dalam perkuliahan. Sangat senanglah dan bangga menjadi mahasiswa. Banyak hal-hal baru yang saya dapat di sini, kemudian pengalaman, skill-skill dan teman-teman yang selalu mensupport saya dan selalu ada bersama saya lah gitu. Oh, oke Anip. Berarti setelah lama gitu Anip kuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, apa yang Anip rasakan? Apa yang Anip ingin sampaikan sebagai mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar? Banyak sekali ya kenang-kenangan selama 2 tahun sebelumnya yang mana sekarang saya sudah semester 5. Ada hal-hal dan pengalaman baru yang saya dapat. Yang pertama, saya dapat hal-hal tentang broadcasting atau perfilman yang mana itu pelajaran yang dari jurusan KPI itu sendiri. Kemudian yang kedua, skill-skill saya dalam media-media. Kemudian teman-teman yang selalu memberitahu saya bagaimana tentang perkuliahan yang baik dalam komunikasi dan penyiaran Islam itu sendiri. Banyak sekali ya Nip ya, rasa dari setelah Anip, kuliah dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Iya. yaitu 2 tahun terakhir ini. Iya. Oke Nip, kan, Poki adalah, mengeluarkan opini atau keluh kesahnya. Jadi sebagai mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, apa yang ingin Anip sampaikan, keluh kesahnya setelah kuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar? Oh, kalau keluh kesah, juga ada, kalau susah senangnya juga ada. Kalau masalah keluh saya yaitu mungkin ada dari beberapa aturan-aturan kampus yang mungkin, bisa tidak bisa dapat saya terima. Mungkin itu hal-hal kecil atau hal sepele tapi kayak tidak bisa aja menerima karena tidak masuk akal bagi saya, kok bisa itu tidak diperbolehkan atau Kayak ada dilarang gitu. janggal gitu ya Nip di Nah hati. iya kayak begitulah kenapa ada, aturan-aturan yang dibuat seperti itu mungkin. Ah, apa tuh Nip salah satunya? Ya kalau mungkin aturan-aturan yang saya maksud adalah seperti apa, kedisiplinan kampus. Mungkin ya kedisiplinan itu nomor satu bagi semua orang termasuk bagi saya. Cuman aturan-aturan seperti pemakaian pemakaian atribut kampus atau, kerapihan untuk ke mahasiswa di kampus ini juga gitu. Sebelumnya saya tidak menyalahkan aturan ini, saya juga mendukung, tapi yang saya pikirkan kenapa hanya di sini gitu. Sebaliknya di luar sana, kampus-kampus yang di luar, universitas yang di luar, eee, walaupun yang berlandaskan Islam, berwawasan Islam, tapi aturan ini tidak ada gitu. Contohnya adalah mungkin bagi mahasiswa atau laki-laki yang berambut panjang atau yang bisa disebut gondrong, di sini tuh, eee, lebih dilarang atau tidak diperbolehkan. Sedangkan, kampus-kampus di luar
seperti universitas Islam negeri yang di luar pun boleh-boleh aja gitu, kenapa di sini enggak? Mungkin itu yang saya permasalahkan. Oke, berarti, yang terbesit di hati Anip yaitu orang atau, mahasiswa yang berambut panjang gitu ya, Nip? Iya sih, Nip, padahal, waktu sekolah juga sudah dilarang ya, Nip, seseorang itu untuk tidak berambut panjang atau gondrong. Kan dulu waktu kita masih sekolah, kalau masih sekolah mungkin itu wajar karena itu kita masih dalam masa apa, pembelajaran untuk menjadi, dewasa mungkin. Nah, sekarang kan kita udah mahasiswa, udah di atas, siswa, kalau sekolah kan masih disebut siswa gitu. Mmm. Biasanya kan kalau mahasiswa udah diperbolehkan bebas lah gitu, seperti mau, pakaian apa, mau gimana kitanya, itu kan balik ke diri kita sendiri lagi gitu. Mungkin itu sih, seperti bagaimana aturan-aturan itu tidak, tidak sama dengan yang lain. Mungkin maksudnya Nip, tidak boleh berambut panjang atau gondrong, takut ada sesuatu ulat mungkin Hanif, seperti yang ada di kepala itu kutu ya? Oh bukan, Takutnya enggak gitu, lah. nanti mahasiswa tidak ada yang itu, apa, bisa menjaga kebersihan, nah, bisa jadi ada kutu di kepalanya. Oh tidak, mungkin itu balik ke pandangan orang ke orang-orang ya, bagaimana, dia menilai, seseorang tersebut dari penampilannya gitu. Kan kalau misalnya orang kalau gondrong kan ti tidak bisa tidak bisa kita menilai misal, oh orang itu tidak rapi gitu, tidak bersih, enggak juga kan. Kan walaupun dia gondrong, rambut panjang, kalau dia rapi, bagaimana dia menjaga kebersihannya, ya sah-sah aja gitu. Oke, pertanyaannya ini nih, balik lagi kepada Anip. Menurut Anip, bagaimana pandangan orang, ketika mahasiswa itu berambut panjang gitu? Kan tidak mencerminkan kerapian, sedangkan mahasiswa itu, harus rapi dan, pendidikan di Indonesia saja formal gitu, sedangkan orang yang berambut panjang, dicerminkan, tidak formal, sedangkan pendidikan di Indonesia bersifat formal. Bagaimana menurut Anip gitu? Oh gitu. Nah, bagaimana yang Resita tanyakan tadi, mungkin, banyak atau sebagian orang memandang kalau, mahasiswa atau, bagaimana orang itu kalau rambut pendek emang, eee, dicerminkan kerapihan, tapi sebetulnya itu memang iya. Cuman kan kita tarik lagi ke zaman-zaman Orde Lama atau zaman-zaman dahulu, yang mana selain orang, tampil rapi atau pakai peci atau apa, simbol aktivis perjuangan bangsa Indonesia itu dahulu kala ya ditandai atau diidentik dengan laki-laki yang berambut gondrong gitu. Jadi tidak selalu, orang yang berpenampilan rapi atau orang yang misalnya, pakai peci atau kerapian atau kedisiplinan lain, ditandai dengan, perjuangan bangsa. Tetapi aktivis dulu juga kalau misalnya ada orang yang berambut gondrong atau laki-laki berambut panjang, itu identik juga dengan, perjuangan bangsa Indonesia pada zaman dahulu gitu. Jadi kebanyakan ya sekarang ini orang, stigma orang atau pandangan orang itu negatif terhadap, laki-laki yang berambut panjang. Nah, pandangan orang tersebut ya karena orang hanya menilai, diri orang lain itu dari luar gitu, tidak, bagaimana dia, oh dia melihat, penampilan orang itu rambut panjang kayak tidak terurus atau gimana, udah dia cuma menilai dari luar doang gitu. Tapi kalau misalnya dia bagaimana dia tahu apa yang ada dari dalam diri orang tersebut, mungkin tidak sama halnya dengan apa yang dia lihat gitu. Oke Nip, itu kan Orde Baru atau Orde Lama. Nah, sekarang tuh kan sudah tahun 2023 ya Nip ya, tentu saja berbeda gitu. Bagaimana menurut Anip? Ya karena, waktu ke perpindahan dari Orde Lama ke Orde Baru, yang mana dulu, sebelum Bapak Soeharto memimpin, itu kan, mahasiswa atau pemuda yang berambut gondrong kan dilambangkan dengan simbol untuk, aktivis memperjuangkan, bangsa Indonesia. Nah, setelah, perpindahan itu, Bapak Soeharto menilai orang-orang yang berambut gondrong, cenderung orang yang acuh tak acuh dengan,
bangsa dan pada dirinya sendiri karena, melanggar kedisiplinan atau kerapihan gitu. Karena banyak orang yang menilai itu, pandangan orang, stigma orang negatif tentang, lelaki yang berambut panjang. Nah, ditambah lagi dengan dahulu banyak media-media yang menyebutkan bahwa, laki-laki yang berambut panjang itu kayak tidak pantas atau tidak terurus dengan, hubungan dengan bangsa ini. Nah, sampai sekarang terjadilah, seperti kayak banyak, orang-orang kantoran atau, pelajar-pelajar yang tidak dibolehkan berambut panjang sampai tahun sekarang. Oh, jadi seperti itu ya, Nip, ya. Oke, Poki, teman-teman Poki, di sini Poki antara aturan Universitas Islam Mahmud Yunus Batu Sangkar dan apa yang dirasa oleh mahasiswanya gitu. Itulah yang dirasakan oleh salah satu mahasiswa yaitu Hanif sendiri tadi ya, Nip, ya. Iya. Oke, Hanif, karena waktu berjalan, durasi kita juga hampir habis. Untuk itu kita tutup Poki kita pada hari ini. Terima kasih banyak Hanif sudah sempat hadir pada Poki hari ini. Terima kasih Hanif. Iya, sama-sama Rizka. Oke teman-teman Poki di rumah, aku Asrianti Ristasari pamit undur diri dan teman-teman di belakang layar yang berjasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.